Atau Januari yang ormas? Ya rencana mungkin bulan inilah. Oh bulan ini ya. Berarti bulan ini ya Januari ya pembentukan ormas itu ya. Betul. Oke, jadi kalau kita lihat juga kan Mas Anies ini tidak terafiliasi partai politik manapun. Betul. Kemudian nanti rencananya kalau memang jadi begitu ya akan membuat ormas Oh itu begitu. jadi, kalau ormas udah pasti jadi. Oh udah pasti jadi tuh. Berawal dari ormas jangan-jangan ke partai politik lagi enggak? Ya kalau ormasnya tetap, yang partai politik juga tentunya harus disiapkan. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Ada keterangan yang sangat menarik ya disampaikan oleh juru bicara dari Anies Baswedan yaitu Pak Sarmin Hamid, di mana beliau di sini menyebutkan kapan perkiraan ormas yang didirikan oleh Anies Baswedan ini akan diresmikan. Nah, bagaimana video lengkapnya? Mari kita simak berikut ini. Kita melihat bahwa memang dua tokoh ini kelasnya sudah tokoh nasional. Yang kedua memang punya potensi dan juga ceruk konstituensi yang beragam ya. Nah, dan kita lihat bahwa ini juga memberi pelajaran bisa bekerja sama dengan semua spektrum kekuatan politik Indonesia. Nah, cuman ini kan masih 2029. Tapi kan kalau dipupuk sejak dini? Oh ya, itu. Artinya sekarang kayak kita melihat bahwa pemerintahan sekarang ya patut didukung untuk menyelesaikan seluruh agenda-agenda, seluruh janji-janji politik Presiden Prabowo ya udah kita dukung untuk bagaimana itu menyelesaikan. Tapi juga bahwa kita patut mengkritisi semua hal yang kita melihat bahwa ya agak keluar dari apa yang menjadi agenda ataupun cita-citanya. Nah, terkait dengan Mas Anies sendiri ya tentunya memiliki agenda terkait bagaimana agar ikut berpartisipasi aktif untuk bersama dalam konteks mencapai tujuan negara misalnya. Nah, dalam dimensi itu maka ya Anies saat ini tentunya tidak hanya bagaimana gagasan-gagasan, pikiran-pikiran itu lahir dalam konteks entitas personal, tapi bagaimana ini juga terbangun terinstitusionalisasi gitu loh. Sehingga terjadi sebuah organisasi juga yang kuat untuk bagaimana menjadi alat perjuangan pikiran-pikiran maupun cita-cita politik Pak Anies. Nah, sehingga dalam konteks ini maka tentunya butuh kerjasama dengan semua pihak. Tidak hanya satu spektrum tapi tentunya semua spektrum politik nasional kita. Oke, jadi kalau kita lihat juga kan Mas Anies ini tidak terafiliasi partai politik manapun. Betul. Kemudian nanti rencananya kalau memang jadi begitu ya akan membuat ormas Oh itu begitu. jadi, kalau ormas udah pasti jadi. Oh udah pasti jadi Udah tuh. pasti jadi. Itu untuk eksistensi dalam hal politik dan Kegiatan sosial. Oh kegiatan sosial Kegiatan gitu ya. sosial. Kalau misalkan dikatakan sebagai eksistensi juga di dunia politik supaya tetap bisa dikenal untuk bisa 2029, jawaban Ya Anda? tentunya yang satu ada kegiatan sosial, tapi bahwa pendukung Mas Anies ini kan relatif banyak tapi masih terpisah-pisah. Terpisah, Nah ini akan diorganize juga secara bagus dan ya kita lihat aja momentumnya ke depan juga akan melakukan sesuatu sehingga Mas Anies yang tadinya menjadi entitas personal dia akan menjadi sebuah entitas yang terorganisir dengan baik. Karena Mas Anies punya potensi, ada 24% pemilihnya dan tentunya ini adalah menjadi bagian penting untuk bagaimana menjadi instrumen perjuangan Mas Anies ke depan. Berawal dari ormas jangan-jangan ke partai politik lagi enggak? Ya kalau ormasnya tetap, yang partai politik juga tentunya harus disiapkan. Baik. Atau Januari yang ormas? Ya rencana mungkin bulan inilah. Oh bulan ini ya. Berarti bulan ini ya Januari ya pembentukan ormas itu ya. Betul. Oh, Akan diluncurkan bukan untuk diluncurkan. Akan dirilis lah ya. Yes. Dirilis begitu ya semacam ormas begitu dengan inisiasi dari Mas Anies. Mas Anies ya. Kalau untuk kegiatan untuk sosial. kegiatan sosial saat ini. Betul. Itu kayaknya tampaknya dejavu ya. Nasdem dulu awalnya juga di salah satu penginisiasinya adalah Mas Anies. Ya betul. Terbuka peluang nanti akan mengarah ke partai politik gak? Karena memang potensial sekali kalau memang betul ini akan terlaksana. Ya, sebagai ormas, sebuah wadah. Kan selama ini kan yang menjadi kebutuhan para pendukung Anies adalah wadah, wadah bersama. Wadah bersama yang bisa merangkul semuanya. Dan ya itu sudah disiapkan. Sudah disiapkan dan untuk diluncurkan. Tapi memang wadah ini dipersiapkan untuk berorientasi kegiatan-kegiatan sosial yang konkret ya. Awalnya. Kegiatan-kegiatan sosial tidak. Oh. Ini memang sudah diorientasikan ke sana. Tapi bahwa Nanti? instrumen politiknya ya tentunya akan disiapkan juga. Tapi bahwa tidak ormas ini memang akan diorientasikan karena gini.
wadah yang harus dibentuk kan harus merangkul semua, baik itu yang sudah berpartai, yang belum berpartai, baik itu masyarakat sipil maupun yang ASN, kan semua bisa berkumpul di situ. Baru kemudian instrumen selanjutnya itu adalah kegiatan sosial. Oke. Tapi bahwa ada instrumen politik dari pendukung Anies, ya itu akan ada nantinya. Akan ada nantinya. Karena kita tahu bahwa ya Anies kan tidak mesti berjuang sendiri. Harus ada perkumpulan yang menjadi kekuatan tersendiri untuk agenda-agenda politik Mas Anies. Berarti memang Anda mengatakan terbuka peluang juga soal instrumen politik itu? Ya, bahwa ormas ini akan menjadi ormas yang bergerak di bidang kegiatan sosial, dan Mas Anies adalah tentunya sebagai pendirinya, tokohnya, dan instrumen politik yang lain ya tentunya akan disiapkan secara terpisah. Terpisah berarti akan mengarah ke partai politik ya? Ya, tinggal menunggu waktu. Tinggal menunggu waktu saja. Soal ormasnya Mas Anies ini, kegiatan apa pertama yang kemudian akan dilakukan? Yang pertama ya tentunya merilis itu. Yang kedua adalah ada kegiatan sosial yang sudah dirancang untuk itu. Contoh misalnya ya. Tapi nanti tidak kejutan lagi ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang apa-apa lah di-spill dikit lah, kan udah bentar lagi mau dirilis. Jadi gini, misalnya aduh saya mestinya ini kapasitasnya Mas Anies nanti mungkin yang akan meluncurkan itu. ada DNR sepersekian second ya. Gitu. Aduh, ntar takutnya. Jadi ya udah, intinya adalah itu kegiatan sosial yang konkret. Apa itu? Ini secara umum. Clue-nya, yang pertama bahwa kegiatan itu pastinya dibutuhkan oleh banyak orang. Yang kedua adalah itu dikerjakan juga oleh banyak orang. Kontribusi banyak orang menjadikan kegiatan sosial itu terwujud. Yang ketiga adalah ada awalnya dan ada akhirnya. Artinya kegiatan itu tidak sesuatu yang terus-menerus, karena itu adalah kewajiban negara. Ya. Misalnya mengentaskan kemiskinan, itu kan tujuan kewajiban negara. Nah, itu kan tidak ada habis-habisnya. Artinya bahwa kita meminimalisir. Nah, kegiatan sosial nanti yang akan dilakukan oleh Mas Anies dan ormasnya itu adalah kegiatan yang ada awalnya dan juga ada akhirnya. Tapi untuk contoh kegiatannya belum. Nah, yang terakhir mungkin adalah negara barangkali tidak bisa masuk misalnya gitu. Tidak bisa dalam artian. Kok nggak bisa masuk? Bukan tidak bisa masuk. Kan ada kendala-kendala administratif misalnya. Okay. Contoh, ada satu jalanan. Jalanan ini adalah misalnya ini kewajiban APBN tidak bisa mengcover karena terlalu kecil. Misalnya ya satu kabupaten tidak juga bisa mengcover karena ini terdiri dari 2 kabupaten. Nah, itu kan contoh-contoh yang memang harusnya bisa, cuman secara administratif mungkin relatif ribet. Nah, ini barangkali. Dan ormas ini hadir di situ? Ormas ini barangkali bisa menjadi jembatan untuk itu. Oke, tapi kalau untuk lebih detailnya? Lebih detailnya tentunya Mas Anies yang punya otoritas untuk menyampaikan itu kepada publik. Yang jelas bahwa para pendukung Anies gitu, insya Allah kita akan punya wadah bersama. Wadah bersama ini nantinya akan bisa menjadi instrumen untuk melaksanakan setiap atau segala sesuatu yang kira-kira di lingkungan terdekat kita, lingkungan terkecil kita. Dan inilah sebagai bukti kebersamaan kita yang akan kita bina terus. Ya, itulah tadi keterangan dari juru bicara dari Anies Baswedan, yaitu Sahrin Hamid, di mana beliau diundang untuk berbicara pada salah satu stasiun televisi swasta di tanah air. Nah, yang menariknya di sini adalah Sahrin Hamid ini berbicara tentang ormas yang akan diresmikan oleh Anies Baswedan, di mana beliau menyatakan kalau ormas ini adalah salah satu wadah yang bisa digunakan oleh para anak abah atau para pendukung Anies Baswedan ya. Karena memang seperti yang kita tahu, kalau Anies Baswedan ini memiliki massa yang cukup banyak, bahkan kemungkinan besar bisa bertambah. Karena kalau melihat dari acuan dari pemilihan presiden pada beberapa bulan yang lalu, Anies Baswedan mendapatkan suara sekitar 24% atau 40 juta lebih pemilih yang menyatakan mendukung dari Anies Baswedan. Nah, hal inilah yang membuat Anies Baswedan dan juga para pendukungnya ini mewacanakan untuk membuat ormas, di mana ormas ini menurut Sahrin Hamid tadi akan diresmikan pada bulan Januari atau bulan ini, tapi tidak disebutkan tanggal berapa ya. Nah, jadi di sini menjadi tanda tanya bagi kita semua, kira-kira kapan nih? Atau jangan-jangan hari ini? Atau jangan-jangan besok ya, karena memang masih di bulan Januari ya. Jadi kita tidak tahu, tapi memang tujuan daripada ormas ini berdiri selain daripada
wadah untuk para anak abah dan juga pendukung Anies Baswedan yang lainnya. Ini adalah bertujuan untuk sosial, di mana pergerakan ini atau ormas ini itu ditujukan untuk beberapa kegiatan yang tujuannya untuk masyarakat luas, bukan hanya untuk pendukung atau mereka yang ngefans dengan Anies Baswedan ya, tapi semuanya, semua yang menurut Sarin Hamid tadi bisa dikontrol atau bisa ormas ini masuk untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Jadi memang sangat ditunggu-tunggu sekali, baik itu para pendukung Anies Baswedan atau justru yang di luar daripada pendukung Anies Baswedan. Karena memang ormas ini untuk awal ini bukan bertujuan untuk politik ya, tapi tujuannya memang untuk sosial, di mana untuk di kemudian hari sangat mungkin atau besar kemungkinan akan berhaluan atau bergerak ke ranah politik. Sehingga berawal dari ormas ini bisa jadi akan menjadi sebuah partai. Seperti apa yang pernah dilakukan Anies Baswedan dulu dan Surya Paloh pada saat mendirikan Ormas Nasional Demokrat ya, yang pada akhirnya kita tahu semua berubah menjadi sebuah partai yang sangat diperhitungkan pada saat ini. Nah jadi sampai di sini dulu dan Project, boleh memang kami ada salah kata atau salah data kami mohon maaf. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan aspirasinya silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.